Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Berjumpa lagi dengan Bu Widya Rahmatika dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, kita mulai saja ya. Kita masih di bab 1 ya, materinya mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Minggu kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan seperti apa itu hak, seperti apa itu kewajiban. Masih pada inget nggak? Jangan lupa ya dihafalin di rumah, dibaca juga. Oke, untuk minggu sekarang kita akan bahas mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Nah, di sini Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia. Nah, di sini yang akan kita bahas ya. Di sini ada nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila, nilai dasar Pancasila. Adapun hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat ini sebagai berikut. Yang pertama, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Nah, jadi sudah jelas ya di sila yang pertama ini hak kita sebagai warga negara itu sudah dijamin ya, kebebasan untuk memeluk agama apa saja ya, kewajiban untuk menghormati juga perbedaan agama yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Jadi sudah jelas ya di sila yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setiap orang atau setiap warga negara itu berhak atas kedudukannya yang sama di mata hukum. Nah, kewajiban dan hak-hak yang samanya untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum itu sudah kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Oke, sila yang ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, untuk sila yang ketiga ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia itu bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Jadi adanya sila untuk mempersatukan setiap warga negara Indonesia gitu dalam sila yang ketiga ini. Nah, untuk sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Nah, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jadi untuk sila yang terakhir ini kepada seluruh warga Indonesia itu mengakui hak milik dilindungi gitu ya, keadilan sosial seperti apa, hak
hak milik perorangannya itu dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat supaya lebih adil gitu haknya. Oke, itu untuk hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sudah dijelaskan. Tolong nanti dibaca kembali. Untuk selanjutnya itu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Bedanya apa sih? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Nah, dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun aturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Oke, di sini kalian baca ya. Ada peraturan undang-undang dasarnya dan peraturan pemerintah ya yang menjelaskan mengenai hak asasi dan kewajiban warga negara, setiap kewajiban warga negara. Di sini yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dijelaskan di pasal 28A sampai dengan 28J. Di sini juga ada ya ketetapan MPR. Terus adapun di sini ada ketentuan dalam undang-undang organik. Dari situ ada undang-undangnya mengenai apa saja ya. Di sini yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1998 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perilaku menghukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Jadi sudah ada tertera dalam undang-undang gitu ya, apapun itu perilakunya, misalnya tentang di pengadilan dan sebagainya. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi udah ada undang-undangnya bahwa hak kita sebagai manusia ya, sebagai makhluk hidup yang hidup di negara Indonesia sudah diatur dalam suatu undang-undang, itu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Oke, yang lainnya boleh dibaca-baca ya mengenai undang-undang dan peraturan pemerintahnya. Oke, kita langsung saja ya ke hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila. Tadi kita sudah bahas di nilai dasarnya ya, dilihat dari setiap sila Pancasila. Terus ada nilai instrumen, itu nilai yang dilihat dari nilai dasar. Terus nilainya itu diaplikasikan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, di sini ada nilai praksis. Apa sih itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumen suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nah, untuk nilai praksis ini ya lebih ke penjabaran dari nilai instrumental yang barusan kita bahas ya. Jadi dilihat dari pengalaman kehidupan sehari-hari ya, warga negara Indonesia itu seperti apa. Dan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Oke, nilai praksis yang pertama di sini ya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sini untuk sikap positif yang harus kita lakukan sebagai warga negara, yang pertama harus menghormati dan bekerja sama antar umat beragama hingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Jadi sikap kita sebagai warga negara itu
Ya, di sila yang pertama bagaimana sih eh, menghormati kebebasan, terus tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain. Kayak yang kedua, ya di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar manusia, saling mencintai sesama manusia, ya cinta, tapi bukan cinta cinta bucin ya. Jadi kita saling menghargai sesama manusia, menghormati, ya, ada rasa sayang sama teman, ya, dengan keluarga dan sebagainya. Tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain. Oke, boleh dibaca saja ya. Untuk sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Salah satu sikap positifnya yaitu menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus ada sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sikap kita sebagai warga negara itu gimana sih supaya kita lebih mencintai tanah air kita, ya, dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita rela bergotong royong membangun warga negara itu yang baik seperti apa. Oke, selanjutnya yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, di sini tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Oke, baca saja ya yang lainnya sikap positifnya dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang harus kita laksanakan yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu salah satu contoh sikap positif ya yang ada di nilai-nilai praksis ya di kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin itu bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan ya boleh nanti ibu akan bahas di setiap video gitu ya. Pertanyaannya boleh di komen saja, nanti pertanyaannya akan ibu jawab kalau misalnya ada pembahasan video. Oke, untuk materi saat ini cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mungkin karena memang sedang ada acara jadi suaranya agak banyak yang terganggu. Kurang lebihnya boleh nanti ditanyakan ke ibu ya. Untuk tugasnya nanti ibu kirim di classroom ya. Untuk perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.